Nah, selamat pagi Bapak-bapak dan saudara yang kasih Tuhan. Salam. Ya, kita patut bersyukur untuk kesempatan yang indah ketika saat ini kita senantiasa ada di bawah kaki Tuhan. Kita percaya apa yang menjadi doa-doa kita, Tuhan pun pasti akan nyatakan kasih dan kuasa-Nya. Dan untuk itu mari kita akan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu yang tidak asing bagi kita. Kita baca dalam Injil Matius pasal 15 yang beberapa waktu disampaikan oleh Bapak Sadra hari Minggu, Pak Kartiko. Saya juga mempersiapkan ini. Matius 15 ayat 21 sampai dengan ayat 28. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan ayat 28. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan Yesus pergi dari situ dan menyingkir di daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Tuhan Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Tuhan Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Tuhan Yesus menjawab, "Tidak patut membeli roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Tuhan Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah padamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ya, sampai di sini. Nah, Bapak-bapak dan saudara yang kasih Tuhan, ya, berita tentang Tuhan Yesus baik dalam hal pengajarannya, baik dalam mukjizat-mukjizat yang diadakannya, itu sangat berpengaruh besar. Ya. Sehingga banyak orang ya karena mendengar dan menyaksikan tentang apa yang diperbuat oleh Tuhan, ya, berdatangan untuk mencari Tuhan Yesus. Ya. Ini kita boleh merenungkan tentang bagaimana di dalam firman Tuhan, di dalam 4 Injil ini banyak perkara-perkara yang dilakukan Tuhan yang sangat luar biasa, yang membuat orang itu selalu rindu datang kepada Tuhan Yesus. Nah, di sini dituliskan di daerah Tirus dan Sidon, tempat di mana Tuhan Yesus menyingkir. Itu bukan wilayah Israel. Ya, di daerah itu ada seorang perempuan Kanaan yang mempunyai anak perempuan yang kerasukan setan dan sangat menderita. Nah, di dalam firman Tuhan di situ memang tidak dituliskan siapa suaminya. Ya. Namun ketika seorang ibu, ya, kalau kita merenungkan ketika seorang ibu mempunyai anak, ya, perempuan
yang kerasukan setan dan sangat menderita. Ini benar-benar merupakan suatu beban, masalah yang sangat berat. Ya. Toh pamannya dia punya suami yang membantu, apalagi kalau itu tidak suami. Ya. Itu merupakan suatu tekanan atau beban yang sangat berat yang dialami oleh seorang ibu atau perempuan Kanaan ini. Nah, kedatangan Tuhan Yesus di Tirus dan di Sidon itu bukan kebetulan. Ya. Ketika harus menyingkir di daerah Tirus dan Sidon itu bukan kebetulan. Di situ Tuhan Yesus punya visi ya, untuk keselamatan. Ya. Jadi Tuhan Yesus menyingkir di daerah Tirus dan Sidon itu bukan kebetulan, punya visi tentang hal keselamatan. Ya, ketika seorang perempuan Kanaan mendengar di situ bahwa Tuhan Yesus ada di daerah Tirus dan Sidon, ya, apa yang pernah didengar, apa yang pernah orang ceritakan, saat itu ia percaya bahwa dia adalah Mesias. Ya, seperti ketika dia datang dan berseru, "Kasihanlah aku ya Tuhan, anak Daud." Ya, ini membuktikan bagaimana perempuan Kanaan ini percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Daud, Mesias yang dijanjikan melalui yaitu Daud, keturunan sebagai keturunan Daud. Ya. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, maka di situ perempuan ini datang kepada Tuhan berseru, "Kasihanlah aku ya Tuhan Anda, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Nah, Bapak dan saudara yang kasih Tuhan, seorang yang percaya kepada Tuhan, yang mengakui Tuhan Yesus sebagai Mesias, ya, itu tidak pernah dibiarkan. Tuhan itu senantiasa menyatakan kasih-Nya. Ya. Saya kalau mendengar kesaksian ada orang agama lain ketika berdoa tahajud kepada Allahnya tidak dijawab. Namun saat itu ketika dia tidak jawab, ya karena saat itu Tuhan menyatakan entah melalui mimpi atau melalui doa tahajud, Tuhan nyatakan, dia pikirnya ini kan Tuhannya orang Kristen, ya. Tuhannya orang Kristen, Isa Al-Masih, ya, agaknya menentang. Tapi ketika Tuhan menyatakan apa tentang pribadi Tuhan Yesus, ya, dia merasakan bagaimana pertolongan Tuhan. Ketika mengakui dia sebagai Tuhannya, dia ditolong oleh Tuhan. Nah, Bapak-bapak dan saudara yang kasih Tuhan, nah di sini yang menjadi pertanyaan kalau kita membaca dari keseluruhannya, mengapa ketika seorang ibu perempuan Kanaan dalam keadaan beban yang begitu berat datang dengan memohon belas kasihan
Di situ dikatakan tidak segera ditolong, bahkan sepertinya tidak diperhatikan. Dia mengakui bahwa Yesus itu Mesias, Juru Selamat. Dia percaya melalui permohonannya. Tapi kalau kita membaca di situ, mengapa ketika seorang ibu yang sedemikian, ya dalam keadaan beban yang berat, datang mohon belas kasihan, ya tidak segera ditolong, bahkan seperti tidak diperhatikan. Ini bagi kita, ini perkara yang tidak mudah untuk dimengerti. Ya, jadi ketika rasanya ya sudah begitu berat, sudah berdoa, sudah percaya Tuhan Yesus, tapi tidak segera ditolong, ya bahkan tidak diperhatikan. Ini bisa menyebabkan suatu kekecewaan. Ada seorang ibu pun juga dulu pernah, tapi sekarang sudah enggak. Pak, kula niku jane pun sembahyang pun poso kok Gusti kados sok mboten berkati ya, salah begitu. Ya. Nah, Bapak-bapak dan saudara yang kasih Tuhan, seperti peristiwa yang terjadi saat ini, ya bagaimana keadaan negeri ini, dampaknya untuk seluruh kebanyakan orang dalam bidang usaha dan apapun yang mengalami suatu krisis. Ya, ketika pamnya orang sudah tidak kerja dan berusaha untuk kerja, kadang-kadang memang belum berhasil. Dan kapan semua bisa berlalu? Ya, sementara orang pasti juga mengalami rasanya seperti putus asa. Rasanya juga bisa membuat orang itu menjadi kecewa. Jadi kadang-kadang hal yang terjadi ini seringkali bagi kita perkara yang tidak mudah untuk dimengerti. Namun melalui firman Tuhan ini, ya, ketika perempuan Kanaan ini, ya, seolah-olah tidak diperhatikan, ya, tidak segera ditolong. Ya, di sini murid-murid pengikut Tuhan, ya, ketika Tuhan tidak menjawab, seolah-olah tidak memperhatikan, wah, murid-murid lantas di situ memohon kepada Tuhan Yesus, ya, untuk menyuruh pergi, ya, untuk menyuruh pergi perempuan ini karena berteriak-teriak mengganggu, ya. Ya inilah, ya, murid-murid pun juga tidak memahami. Jadi Tuhan Yesus seolah-olah tidak menjawab, itu dipandang, wah, ini mengganggu Tuhan Yesus. Nah, bagi perempuan Kanaan ketika memohon belas kasihan kepada Tuhan Yesus, dan kemudian Tuhan sama sekali tidak menjawabnya, secara manusia memang bisa kecewa. Tetapi kita tahu bagaimana perjuangan perempuan Kanaan ini sangat-sangat luar biasa. Ya, secara manusia memang sudah dalam beban yang sangat berat. Secara manusia sudah sulit untuk dapat percaya.
Tapi di situ membuktikan bagaimana keyakinannya. Ya, meskipun ya seolah-olah tidak diperhatikan, bahkan direndahkan, dihina, dianggap seperti anjing. Ya. Tapi tidak menunjukkan sikapnya untuk lemah, tidak menunjukkan sikapnya yang tawar hati, tidak menunjukkan sikapnya yang kecewa. Tapi di situ ditangkap sebagai suatu ujian iman. Meskipun yakin bahwa Yesus itu Mesias, tapi toh seolah-olah apa yang diharapkan seolah-olah tidak diperhatikan. Ya, dia tangkap ini sebagai suatu ujian iman untuk terus tetap maju walaupun direndahkan. Bisa ketika orang tuh, kebanyakan orang baru hanya harga dirinya, ya istilahnya kurang dihargai saja, orang bisa kecewa, bisa protes, bisa berontak, bisa yang menunjukkan sikapnya untuk mau melawan. Ya. Sakit hati. Ya. Nah, bagi seorang perempuan Kanaan ini bisa beralasan untuk kecewa, untuk sakit hati ketika harus direndahkan seperti anjing. Tapi ini membuktikan bahwa perempuan Kanaan ini tidak pernah berhenti berjuang di dalam imannya. Di dalam iman melalui doa. Ya. Bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, untuk selalu berdoa untuk bangsa dan negara ini. Ya. Memang nampaknya seperti tidak ada apa-apanya. Ya. Namun kita tetap yakin bahwa Allah itu tidak pernah membiarkannya. Ketika dalam segala sesuatu dilakukan dengan penuh percaya, memang kepercayaan itu kadang-kadang tidak langsung saat itu terima, tapi kadang-kadang waktunya Tuhan itu berbeda dengan waktu kita. Dan ketika waktu Tuhan belum datang, itu menjadi suatu pergumulan yang tidak ringan. Pergumulan yang tidak ringan, seperti seorang perempuan Kanaan dalam keadaan beban yang berat. Waduh, ketika mempercayai Tuhan, datang kepada Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan, rasanya tidak diperhatikan, itu merupakan tantangan yang begitu berat. Ya. Merupakan perjuangan yang terus dipertahankan. Ya. Seperti di dalam Injil Lukas pasal 18. Ya, bagaimana ketika Tuhan Yesus itu mengajar ya murid-murid Tuhan untuk tidak jemu-jemu berdoa. Diumpamakan ada seorang perempuan janda yang punya masalah, yang memohon kepada hakim yang lalim, hakim yang tidak punya belas kasihan, yang kejam. Wah, datang untuk memohon pertolongan pembelaan dalam masalahnya. Wah, seolah-olah tidak diperhatikan. Datang tidak diperhatikan, terus datang kepada hakim ini. Ya, rasanya membuat hakim ini memang terus sebel karena terus berulang-ulang kali datang kepada hakim ini. Dan saat itu
hakim itu akhirnya meluluskan apa yang menjadi permohonan seorang ibu janda yang miskin itu. Ya. Nah, Bapak Ibu dan Bapak-bapak dan saudara yang kasih Tuhan. Jadi ini sesuatu pelajaran yang sangat indah untuk kita sebagai orang-orang percaya. Dalam kehidupan iman itu kadang-kadang diuji, ya, diuji untuk sejauh mana ketekunan kita, kemurnian kita di hadapan Tuhan. Ya. Tidak mesti harus menyenangkan. Kadang-kadang pikiran itu menjadi tidak bisa tahu, tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Seperti para murid ketika bersama-sama dengan Tuhan, ada badai, ya, belum ditimbus gelombang, tapi Tuhan Yesus satu tidur. Sepertinya Tuhan itu tidak memperhatikan. Ya, sepertinya Tuhan tidak memperhatikan. Memang kadang-kadang iman itu ya terus selalu diuji oleh Tuhan sejauh mana kita mensikapi apa yang terjadi di dalam hidup ini. Adakah kita tetap setia kepada Tuhan? Adakah kita bosan kepada Tuhan? Ya. Maka ini sungguh menjadi sesuatu yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh seorang perempuan Kanaan ini. Ini membuktikan bahwa perempuan Kanaan yang tidak pernah berhenti untuk berjuang di dalam iman melalui doa. Ya. Jadi di sini pentingnya doa dengan tidak jemu-jemu. Ini adalah bagian dari iman kepada Tuhan Yesus. Nah, dan ketika perempuan Kanaan tersebut menunjukkan perjuangan imannya kepada Tuhan sedemikian, maka Tuhan itu sangat, ya, lantas tidak membiarkan begitu saja, sangat menghargai, ya, menghargai. Ketika dia sudah seolah tidak diperhatikan, seperti direndahkan dalam hidupnya, wah, Tuhan itu melihat bagaimana perjuangan perempuan Kanaan sangat-sangat luar biasa. Bagaimana hatinya kepada Tuhan Yesus itu sangat-sangat luar biasa. Tidak putus asa, terus tetap. Nah, perjuangan iman inilah yang sedemikian inilah yang Tuhan kehendaki. Sehingga saat itu apa yang telah dirindukannya, anaknya yang kerasuan setan dan sangat menderita, mengalami kesembuhan dari Tuhan. Ya, mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Ya, ini sesuatu yang sangat indah. Ya. Nah, untuk itu kita merindukan, ya, di dalam situasi negeri kita, dalam mengatasi dampak daripada virus corona ini. Nah, untuk itu ini sesuatu yang luar biasa bagi kita untuk terus selalu berdoa, biar kiranya dengan masalah yang terjadi bagi kita memang untuk terus selalu berdoa, tapi kita melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Dan kita terus senantiasa berdoa biar kiranya ke depan bangsa kita terus selalu ditolong oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan, ya, orang-orang yang menentang menjadi sadar, yang akan memecah belah dengan cara-cara bagaimana mereka nanti akan diubahkan. Ya, kita doakan pemimpin kita, negeri kita ini,
Ya kiranya Tuhan berikan hati seperti seorang perempuan Kanaan. Bagaimana hatinya kepada Tuhan dan Tuhan nyatakan kuasanya yang begitu besar. Dan untuk itu firman Tuhan yang singkat ini kiranya mendorong kita untuk terus senantiasa dengan penuh percaya kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan pasti akan nyatakan kuasanya untuk bangsa dan negara. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita.